Kalau huru hara ini kalian seneng ya? Hmm? Karena gini, cara-cara naik dengan pansos, dengan cara-cara menginjek pala orang itu, maksudnya gini, dia pengen naik tapi dengan cara menginjek pala orang gitu. Itu nggak boleh, ya. Nah, saya membuktikan bahwa yang di sana itu bukan siapa-siapa, ya. So, kita punya negara ini negara hukum. Helen nggak usah di sini ya, Helen ya. Kamu bobo minum obat cacing, oke? Jadi saya nggak mau dengar-dengar aja yang orang-orang normal aja, yang orang kurang waras silakan out dari sini. Jadi semua itu kita sama di mata hukum, ya. Jangan ada yang merasa super power, mengaku-ngaku super power, dirinya hebat, bisa beli hukum pakai uang, ya. Tidak ada, tidak bisa. Semua orang sama di mata hukum. Kalau Anda kenal banyak polisi, saya lebih kenal banyak petinggi polisi, ya. Kalau Anda kenal siapa, saya juga lebih kenal dengan siapa-siapa itu, ya. Jadi jangan Anda bohongi netizen dengan cara-cara kotor untuk menaikkan rating pribadi, rate lagi harga kali ya. Menaikkan kualitas diri dengan cara-cara seperti itu. Karena kita ini era keterbukaan, media sosial, ya. Era di mana-mana orang bisa menyuarakan, ya. Jadi tidak ada orang di negara ini siapapun itu yang kebal terhadap hukum, yang bisa semau-mau sama orang, yang bisa seenak jidatnya merendahkan orang lain, ya. Gitu ya. Iya, potong rambut. Aku potong rambut yang. Jadi saya hanya mengasih tahu ke netizen bahwa kalau ada oknum yang seperti mengaku-ngaku punya backing, punya hebat, ngerasa ada di belakang ada, tidak ada, itu bohong semuanya. Gitu ya. Saya main ke Mabes Polri, nggak ada yang kenal dia. Ya. Jadi aku potong rambut tadi barusan habis kondangan ini. Sayangku, Irma, lagi apa Irma? Ayang, Irma Barbie. Ini lagi berapi-api nih sayang. Kita lagi menyemangati netizen ya, biar tidak digoblok-goblokin dengan oknum-oknum influencer yang sering ngaku-ngaku. Ya, jadi tidak ada ya. Jadi lagi main. Gimana? Aku udah bagus nih pakai baju begini. Iya, dia tadi lagi main. Aku kan deket rumah sini kan, potong rambutnya gak jauh. Aku tuh ngetes aja. Kalau rupanya dia perhatian sama aku. Aku potong rambut, dia yang potong rambut ya. Oh sayang. Begitu. Lagi Trans Studio. Oh, Bandung. Lagi di Trans Studio Bandung ya. Kamu ke Bandung? Iya, aku tuh ngetes. Dia kalau aku potong rambut, dia ciri nggak aku potong rambut. Ternyata dia memperhatikan aku selalu. Oh sayang. Ya. Gabung sama Teh Irma. Teh Irma lagi di mana? Sayang, kamu di mana? Lagi di mana? Trans Studio sama siapa aja?
sama adik-adik ya. Have fun ya. Selamat bermain. Pakai masker terus kalau di luaran ya. Oke sayang, hati-hati ya. Mau live bareng apa enggak? Aku itu nggak bilang dipotong, kan sedikit doang dipotongnya sebelah sini tuh. Sebentar doang tadi. Boleh bentar. Ayo bahas yang seru nanti ya, sebentar ya. Kalian kalau pengen tahu nanti. Saya sama Yaya perkenalkan, ini calon istri saya, ya. Bisa studio dia. Gimana sama siapa aja? Apa? Lagi sama siapa aja? Kata Oh, apa? sama saudara emang. Bentar. Sini. Nih. Di Trans Studio sama siapa aja? Oh, lagi foto. Ya jadi gitu ya guys ya. Nah, Nanti kalau bahas foto sama agak temennya boleh sedikit, difotoin sama adik aku aja. Nah, bisa nggak, Nak? saya mau Bisa ya? Ada. Sini. pacaran di rumah bang. Jangan di live ya, orang aja lagi di Bandung itu, lagi di Trans Studio. Iya, Mana? sama-sama. Bisa gua dong, IG gua, ya kan? Iya, Komplain bentar, aja tadi. Maaf. pada. Sini, duduk dulu, Nak. Halo cintaku sayangku. Hah? Lagi di mana? Lagi di Trans Studio ya? Ada aneh. Artis bukan, dapat iya. Bener-bener. Oh, Apa lagi bahas apa kamu? nah? Lagi bahas apa? Ya, bahas biasa pertanyaan-pertanyaan netizen. Ya, pertanyaan-pertanyaan netizen. Bahwa netizennya harus pada pinter ya, pada pinter, jangan dibodoh-bodohi oknum influencer yang ngaku-ngaku punya backing, baking powder. Masih? Ya udah nantilah. Suara Irmanya kecil Ya emang udah. iya. Padahal aku pakai earphone, guys. Kalau sama kalian Gitu. gedein dulu. Nggak perlu dikenalin ya, semua cabang udah tahu apa. Nah, Dikenalin siapa? kamu. Oh. Makanya didengar. Ya kan, nggak ini. Suara Irmanya tenggelam. Tenggelam sama Kiki terlalu gede. Kiki kalau lagi ini, oh, udah beli bondonya belum jadinya? Belum, aku masih bingung. Ayo buat beli bondo boleh? Boleh. Asik. Boleh. Belum jadi. Tuh, tokonya. Lagi ini tuh sama adek. Halo. Halo, adek. Halo adek. Halo Om ganteng. Kamu potong rambut kapan? Barusan tadi. Kainnya ceria, cantik banget. Harus ceria. Irma kayak Stephanie Putri ya. Undangannya nanti ditunggu ya, kita bulan insya Allah. Aduh, habis lebaran ya. Habis lebaran haji insya Allah. Doain tanggalnya, nanti kita kasih tahu. Oh, Nanti. Bang Rinto siap komandan. Ada komandan, ada. Rahasia ya guys. Bang Rinto ini mau naik pangkat loh, letnan kolonel. Udah deket. Bang Rinto di mana bang? Buru gak tuh? Bang Rinto di mana bang? Banyak yang bilang sih. Wah ini siapa ya yang
yang apa sih namanya? Jurusan sama tadi itu juga tuh. Jauh beda Bang Iki. Apa sih? Nggak ngerti aku. Ya kalau nggak ngerti, ya udah nggak usah skip aja. Jangan lupa ngundang. Oke, siap. Siap Ih, kok pastilah, cepet komandan sih lah. nyampe ke kamunya? Ini kan wifi-nya bagus. Oh, jadi mau jadi ngejek gitu. Honeymoon di Kamu kan lagi di Batu. luar. Honeymoon di Batu. Di Batu. Disponsori oleh Komandan Rinto Wijaya. Akmil 2004, ya kan? Ya udah, Kak. Luar Ntar dulu. biasa. Aku kayaknya sinyalnya jelek ya. Ya, ya, ntar di ini aja. Aduh, jelek banget sinyalnya. Dadah. Nanti aku masih Dadah. main dulu ya. Aku mau nari-nari sana. Mau main Ya, dulu. ya, lanjut di kabaran. Lanjut sayang, hati-hati sayang. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullah. Up ya, yang. Bye-bye. Love you too. Dadah, hati-hati. Pakai masker. Nah, gitu ya. Cepet-cepet semua. Hmm. Ya, kita bahas, kita lanjut ya. Saya itu berkali-kali bilang bahwa di negara ini tidak ada satupun yang kebal hukum, guys. Jadi, kalau ada yang ngaku-ngaku sakti, hebat, itu omong kosong. Paham? Habis kondangan. Iya, habis kondangan gue, Bang. Habis kondangan, Bang. Biasa, ya kan? Ada tetangga kondangan, jadi nggak enak nggak datang, ya kan? Besok juga kondangan lagi kita. Masih ada kondangan. Jadi gitu ya. Bang Rinto kapan naik pangkat Letnan Kolonel? Irma kayak Stefani Putri. Oh iya. I love you 3000 dong. Hmm. Jadi gitu guys. Ini kita mau lanjut apa nih? Saya nokautin dulu ya, biar nggak banyak ini. Saya dengar ya. Banyak yang kemarin bilang di live Kiki dipanggil polisi. Ya, takut. Awas ya, masuk penjara, kata dia. Ngakak lu ya. Iya, lu siapa? Ya kan? Yang bilang-bilang begitu. Hah? Lu siapa? Ya nggak? Jadi jangan menggiring opini bahwa menaikkan citra diri itu seolah-olah kita punya kuasa di negeri ini. Ya, gitu. Masif. Udah nyungsep kan. Akhirnya kan sering ngata-ngatain orang nyungsep sendiri. Omongan satu pun gak ada yang terbukti. Malu nggak? Malu. Tapi nggak tahu malu sih, gitu ya kan? Gitu dong. Itu. Awas ya bulan sekian, gue penjarain. Emang gampang. Lo siapa? Ya kan? Intinya adalah semua itu sistem peradilan di Indonesia itu tidak segampang mulutnya si perempuan-perempuan itu tuh, si Nepos sama si NM itu. Nggak segampang itu sistem peradilan di negara kita ini. Ya, terus saya bilang jangan main-main sama saya kali ini. Gitu ya. Sistem peradilan di Indonesia ya. Saya ada di sorot media. Dan saya punya banyak kenalan polisi dan saya tidak menggunakan itu. Kalian baru kenal begitu-begitu, ya kan? Sudah sok nampang buat nakut-nakutin netizen. Nah, tidak ada orang oknum polisi yang merendahkan pangkatnya demi bela kalian itu ya. Kalaupun ada, ini negara-negara hukum, ya. Kita bisa laporkan ke Propam, ya. Itu prosesnya. Nah, polisi juga diawasi dengan Propam ya, Paminal ya. Jadi jangan sembarangan mau coba-coba mengintimidasi dengan teror-teror
dengan wah nanti begini menggiring opini seolah-olah mereka hebat gitu. Tidak, ya. Saya tegas kali ini, ya. Saya lama nggak bersuara ini, pengen lah bersuara gitu kan sekali-sekali gitu kan. Kalau dibahas terus nanti sangkanya pengangguran gitu, nggak ada kerjaan ya. Matamu pengangguran gitu. Kau udah ngerasa so hebat ya. Perempuan-perempuan tuh urus aja lah rumah tangga, ya kan. Apapun itu diurus aja lah gitu kan. Jangan sibuk ngurusin artis lain, nimbrung-nimbrung, sok membela diri paling hebat gitu kan. Nggak dibilang hebat, enggak, diinyek orang iya gitu. Kita menunjukkan diri kita siapa gitu kan. Siapakah diri kita ini? Lu siapa? Gitu. Paham? Gitu. Ini negara sekali lagi ini negara-negara hukum. Tidak gampang membawa proses orang peradilan itu tanpa kuatnya bukti. Gitu loh. Ya. Kau cari bukti dulu sono. Saya 10 tahun difitnah. Ada yang fitnah saya begini. Terus saya difitnah Maho. Bersuara dikit dibilang nyinyir. Emang saya nggak boleh bersuara? Saya hak warga negara, saya punya hak juga. Saya udah bilang, kalau kalian membungkam orang itu, yang harus bersuara soal yang yang benar membuka mata orang, biar orang sadar, biar tidak terjerumus. Paham? Mengikuti omongan kalian yang nggak benar itu wajib saya sebagai warga negara, karena saya nggak mau lihat dunia entertain itu penuh dengan keributan yang hal-hal yang receh sepele begini. Disangkanya nanti orang-orang oknum-oknum tuh ngebela oknum ini gitu. Ada oknum kepolisian yang bela si perempuan-perempuan ini, ya siapa mereka? Nggak bisa begitu. Negara-negara hukum ya. Kalaupun lu lapor ke polisi, lu kuatkan dulu buktinya. Ya, kuatkan dulu buktinya, lu cari buktinya ya. Gitu. Jangan seenak jidatnya gimana gitu kan. Gua itu ya banyak, lu jangan sangka gue begini, gue nyanyi depan jenderal sering berapa kali ya, lebih dari sekali itu sering ya, tapi tidak ada kok yang mereka yang merendahkan orang. Gue berteman sama anak jenderal banyak, tapi gue tidak memanfaatkan itu untuk gue gaya-gayaan, untuk merendahkan profesi seseorang, untuk merendahkan orang lain, untuk menghardik orang lain, karena kita berteman sama orang yang punya pangkat. Nah, pangkat di jabatan itu apa? Nah, gitu. Sebentar saja kok. Ya, kita tuh bagaimana menilai orang? Kita berkaca diri harusnya. Apakah diri kita sudah baik, gitu kan? Jangan mengklarifikasi tiap hari seolah-olah diri kita hebat. Enggak, orang nggak takut, enggak. Malah orang ngetawain lu. Gitu. Gitu loh. Paham kan? Paham. Ngerti? Nah, gue hidupin lagi komentar ya. Gitu. Nggak tiap hari kok babang ini. Gitu ya. Nggak tiap hari gue bersuara kan. Giliran orang diam disangkanya takut. Ya kan? Nggak ada takut. Siapa mereka? Gitu ya. Mau ribut, aduh kecil amat, receh banget ribut sama mereka. Di bawah gua levelnya semua. Ya, kita orang-orang terpelajar ngapain kita ribut gitu ya. Orang fitnah orang, gua difitnah lama, gua difitnah. Ya. Kemarin ketemu lu buktinya semua. Hah? Lu lihat, lu orang udah pada lihat lu siapa sekarang ya kan? Paham? Gua berbicara dulu hati-hati dengan akhirnya apa? Untuk menaikkan insight, untuk dapat endorse, kalian yang ini gini loh. Pamer tuh sah-sah saja lah, ya, hasil pencapaian lah, ya. Minta pengakuan itu biasa lah, ya kan? Menaikin pride itu biasa. Di dunia entertain tuh biasa begitu-begitu. Lo jangan iri sama orang kalau orang lain lebih sukses. Orang punya jalan rezeki masing-masing. Contoh, ada yang ngetop dari masalah keluarganya,
Itu rezeki orang ya. Jadi gitu ya, itu rezeki orang. Wewe gombel apalagi wewe gombel kalau saya itu banci-banci biarin aja. Banci-banci itu memang mulutnya banci kan susah kalau sama banci. Ya kan? Bagi gitu ya. Banci-banci mau eksis itu. Banyak banci-banci nggak begitu kok, ya kan? Bukan saya yang ngeladenin banci, nanti sangkanya saya banci juga lagi. Saya kan laki-laki sejati ya nggak? Ngapain kita ladenin? Ya. Nah, lu kerjanya apa? Nih, kerjanya nih. Nah, kerjanya. Ya. Nah, ini kerjanya tuh, ya. Nah, kerjanya ini. Nah, itu alat-alat catering namanya. Nah, nah, lu sekarang kerjanya apa? Gue tanya. Gitu. Jadi jangan merendahkan orang, ya. Manusia-manusia begini nih jangan merendahkan orang. Lu siapa? Dipikirnya orang menghina banget gitu ya. Bisa dihina ya. Orang diem bukannya orang takut. Orang malas ngeladenin orang gila sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa lah. Sekali-sekali kan temu lawan. Gitu ya. Bukan kita mau ribut, bukan. Intinya biar kalian sadar. Gitu loh. Orang bukan nggak pamer-pamer karena apa? Karena malu. Takut ada yang. Tapi kan kalian ini kan kadang-kadang kemakan omongan ngerendahin orang juga. Dengan mulutnya dia percaya. Sangkanya orang pengangguran apa? Gitu loh. Hmm. Sangkanya orang nggak punya usaha apa? Diam-diam. Ya nggak? Gitu. Cuma orang nggak pamer-pamer aja. Pasang surut dalam hidup tuh biasa kok menurut gua. Gimana caranya kita menghargai orang? Ya, menghargai orang nggak naik dengan cara menginjak kepala orang. Gitu. Alangkah banyak artis yang yang masih punya attitude banyak banyak kok. Ya. Harta tuh titipan. Hah? Di atas kita masih ada lagi gitu. Mm-mm. Bukan tidak ada yang diproses, diproses tapi nggak mau orang-orang itu up di media. Ataupun yang orang yang datang tuh diem-diem. Saya tahu lah, ya kan? Gitu. Jadi jangan merendahkan orang, apalagi orang itu eh, track recordnya ya, kan harus track recordnya, gitu loh, guys. Jadi gini, di sini masyarakat kan udah pada pinter nih, nggak ada proses hukum apa? Saya dilaporin kemarin datang, udah beres, ya kan? Iya prosesnya itu ada proses penyelidikan, penyidikan, kuat tidak buktinya, apakah saya yang dilaporkan itu sebagai asumsi mereka dugaan, kan baru praduga kan? Kita pembuktian, ketemu nggak itu buktinya, gitu. Kalau nggak ketemu ya gimana mau naik, gitu loh. Terima kasih doanya, terima kasih doanya, ucapannya, gitu ya. Bang kok nggak bersuara lagi? Bukan saya, aduh kalau tiap hari bahas itu sekali-sekali lah. Kalau tiap hari bahas itu bahas apa kayak gitu ya, gitu. Orang-orang yang dibahas juga orang nggak penting kok, gitu. Saya kan nggak tiap hari. Kenapa saya nggak tiap hari balas? Saya nggak penting mereka itu. Emang siapa? Hah? Gitu loh. Orang bisa aja cuman fitnah kok.
Udah kemampuannya segitu doang. Hmm? Kalau lapor-lapor polisi semua juga diterima. Tapi kan penyidikan, nah ketemu nggak? Nah, gitu. Ribut sama mereka, ribut masalah receh, ya kan? Begitu. Buat apa? Buat nampang, biar dibilang netizen, hebat gitu. Pret. Nggak ada yang kebal hukum di negara ini, ya. Nggak ada yang kebal hukum di negara ini, gitu. Gitu ya. Jadi kayak Dewi Persik gitu kan. Kalau sudah menyerang apa ya, kayak fisik, itu kan orang-orang bodoh. Kalau berdebat nyerang fisik. Dewi Persik dikata-katain, semua dikata-katain gitu ya. Padahal dia tidak berkaca dirinya bagaimana. Harusnya berkaca diri kita tuh bagaimana. Ya, kalau Dewi Persik jelas dia hasil dari bisnis, hasil dari bernyanyi. Saya tahu bayaran Dewi Persik berapa gitu. Ya, wajar gitu kan. Nah kalau lu nyanyi pales mana-mana, orang dibilang sirik sama dia, nggak ada yang mau disirikin tuh apa gitu. Yang mau disirikin dari mereka itu apa sih? Hmm? Gue tuh udah ketemu Crazy Rich Indonesia itu, udah banyak ketemu Crazy Rich beneran yang nggak suka pamer, yang hartanya triliunan. Nggak ada tuh yang merendahkan orang. Ini semuanya jadi masih kredit, masih mau belagu sama orang, kan itu kan, gitu loh. Kita ini siapa lah gitu loh. Kira-kira lah kalau mau kira-kira lah gitu kan. Ini zaman keterbukaan semua gitu. Kita ini siapa lah, berkaca diri lah. Kita ini siapa, hidup kita ini apa, bermanfaat nggak buat orang gitu loh. Jangan merendahkan orang, seolah lu mau naik dari nginjek kepala orang gitu. Semua kata-kata mulut kotor gitu kan. Hmm. Nggak ada masalah itu mau kredit, mau jual mobil, mau apa, nggak ada masalah. Itu pasang surut di dunia entertain tuh biasa, ya kan? Cuma lu berkaca diri kalau mengatain orang gitu. Gitu. Udah biasa loh. Intinya nggak ada yang gimana-gimana gitu. Ini udah salah, sok hebat gitu. Bacotnya gede gitu. Mau gimana? Netizen yang nontonin juga enak lama-lama gitu. Sok ngerasa di backing orang-orang. Ini backing siapa? Backing powder. Nggak bisa sekarang ini gini-gini ya kan? Ini zaman-zaman era keterbukaan sekali lagi ya teman-teman. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan statement-statement yang menyesatkan. Satu sisi kalian sekolah dan kalian dibiayai oleh orang tua kalian untuk mencerna, memfilter mana omong-omongan yang bacot, mana omong-omongan yang berisi. Saya yakin orang-orang yang nonton ini orang pinter semuanya. Orang pinter dan orang berpendidikan. Gitu. Saya nggak ada urusan sama you oke sama-sama, nggak ada urusan saya. Saya nggak kenal juga. Nggak tahu saya. Ya kan? Apa yang saya ngurusin orang gitu. Terserah di mereka mau berteman, mau bermusuhan, mau goreng-gorengan di media sana, terserah. Bukan urusan saya. Gitu loh. Saya menanggapi sifat dan kelakuan. Bahwa saya harus menyadarkan netizen supaya netizen jangan banyak yang terpengaruh. Bahaya. Ada artis baru disirikin hingga difitnah, hingga akhirnya harusnya dia naik, jadi orang bertanya-tanya. Jangan sampai seperti itu gitu loh. Kasihan orang mungkin capek jadi penyanyi, mungkin capek jadi pemain sinetron, ya kan. Kita harus hargai kinerja orang itu sebagai profesional. Untuk urusan pribadi biarkanlah urusan pribadi dia gitu loh. Apa hak kita orang tuanya bukan.
Kalau mengingatkanlah dengan cara yang benar. Jangan hiperbola. Gitu loh maksud saya. Yang nggak ada diada-adain omongannya gitu. Sok ngerasa paling tahu segala hal. Begitu salah malu, ya kan? Nggak tahu malu tapi susah. Nah gitu ya guys ya. Gitu loh. Buat baca. Ya itu. Ya kalian udah pada pinter lah ini. Udah pada pinter lah. Saya yakin kalian udah pada pinter semua. Ya. Kalian tahu mana artis yang cari sensasi, yang hanya mengandalkan mengandalkan sensasi, dan mana yang berprestasi. Kalian pasti tahu. Dan kita sudahilah dunia entertain ini. Kalau misalnya, mana saya tahu, saya nggak ngurus-ngurusin Isa Zega segala macam, untuk WTSK, mau apa, saya nggak tahu. Mau tersangka, masih jauh guys, walaupun tersangka juga, itu ada peradilan kan namanya. Terdakwa aja belum. Masih jauh, terbukti atau tidak, naik P21 atau tidak. Itu loh. Masih jauh guys. Iya kan? Jangan ngerasa biar dia hebat gitu, bisa tersangkain orang gitu. Aduh, udah gak zaman guys, kayak gitu udah gak zaman. Ya enggak. Mau ya urusan orang gitu kan. Saya nggak tahu, saya nggak update ya masalah itu. Saya bukan pengacaranya juga, ya kan? Gitu loh. Ya enggak. Kalau itu urusan mereka, mereka punya ini sendiri gitu kan. Biarkan, saya nggak tahu. Mereka mau damai pun ya terserah mereka gitu, bukan urusan saya gitu. Saya nggak takut mau kalian mau damai sama, saya nggak takut bener. Illegal access itu kan menjebol data. Saya sudah jelaskan di kantor kepolisian, tidak ada yang menjebol data. Data apa? Hah? Oh, polisinya aja bingung. Iyalah. Kayak aja lu jangan rekan-rekan. Gitu. Kalau kuat buktinya, penyidikan tuh udah dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Dan setengah tahun, lama banget. Kalau kuat buktinya cuma sebulan doang itu. Gitu ya. Tidak ada. Saya udah jelaskan ke kepolisian ya, bahwa tidak ada yang bisa, nggak ada yang menjebol akses. Boleh. Tidak ada yang menjebol akses. Nah, untuk itu dari mana? Silakan cari tahu sendiri. Iya dong. Iya dong, cari tahu sendiri. Cari buktinya sendiri. Polisinya bingung. Iya, karena kan kita lapor, Pak. Iya kan? Ini misalnya si Kiki contohnya menjebol data begini. Setelah dilakukan penyelidikan, itu tidak ada bukti yang menguatkan itu. Apa? Dari mana? Dari HP. HP-nya mana? Apakah saya pernah lihat batang HP-nya? Enggak pernah. Iya kan? Gitu kan? Kalau saya posting, itu HP siapa di situ? Makanya jangan sering nipuin orang. Giliran kita bikin gimmick begitu, lu pada ketipu ya kan? Laporin gua lo ya kan? Begitu. Enggak lah, sah-sah aja gue posting handphone siapa. Udah dipikirnya handphone dia gitu. Bingung sendiri. Gitu loh. Jadi nggak ada gitu. Yang menjebol akses itu aja. Jebol. Nih ya, lo punya handphone. Ya, gue jebol aksesnya, datanya gue kirim. Nah, itu illegal access. Gitu. Itu legal access. Dari awal udah saya bilang, dari penyidikan itu saya ditanya, dapat dari mana? Ya, handphonenya juga nggak pernah lihat. Loh, handphone yang diposting itu siapa? Langkah banyak iPhone guys, gue posting. Suka-suka gue dong. Dia aja yang ngerasa.
Kenapa? Karena ngerasa dihantui, jadinya nuduh orang gitu kan. Gue udah tahu gitu. Kena prank sama gue lo ya kan. Gitu ya kan. Heeh. Kena prank ya. Sukanya ngeprank orang, jadinya kita prank aja sekalian gitu. Ngerti nggak? Itu loh maksud gua. Enak kan di prank? Enak. Kan manusia. Gitu, guys. Jadi gitu ya. Bagaimana itu bisa berjalan kalau aksesnya, oke, dia nuduh ngejebol data. Perangkatnya mana? Perangkatnya juga gua pernah lihat, gimana mau nuduh illegal akses kan otaknya gimana? Ini gue minum, katanya gue yang minum, tapi barang ini nggak pernah gue lihat sebenarnya. Nah, minum dari mana gue nuduh? Ya gitu loh, guys. Ya, paham kan? Kena prank kan? Enak lo kena prank Gigi The Porter ya kan? Nuduh gue itu nggak jalan, tinggal berbalik ke lo semua ya kan? Gitu guys ya. Jadi nggak serta merta, makanya otak otak itu harus pintar. Ya, jangan minterin orang gitu. Halo ya, sehat. Iya, jangan jangan minterin orang mulu. Lo jadi jurusan Fakultas Hukum aja, Bang. Aduh, ngajarin siapa? Pengacaranya ya gua ajarin ya. Sini sini duduk jadi murid gua gitu gitu ya. Enggak, bercanda. Jadi gue ya itu kan sederhana itu kan, guys. Ya kan? Hukum tuh logika, guys, semuanya. Lu nuduh orang ambil barang, misal. Nah, buktinya apa? Ya, adakah bukti otentik? Lu nyebut orang illegal akses, sementara barangnya aja nggak pernah di gua. Gimana gua ngejebol aksesnya? Paham? Sampai situ paham nggak? Kalau gue posting itu pernah gue posting foto handphone, ya handphone siapa kan banyak, ya kan? Itu kena prank sama gua sebenarnya. Hanya dia laporin gua, blow on otaknya kan. Iya, lolo betul ya kan. Kalau kata orang Lampung lolo betul ya kan. Bego bener gitu loh istilahnya. Aduh, itu karena asumsi-asumsinya udah ketakutan di diri sendiri gitu. Gitu guys. Gitu. Jadi paham ya guys ya sampai situ ya. Sederhananya begitu, analoginya begini. Ini minuman. Masalah Chelsea bagaimana bang? Saya nggak kenal Chelsea, gimana mau jadi saksi? Ketemu aja nggak pernah. Ini lagi nih ya. Ketemu Chelsea pun saya nggak pernah. Bagaimana saya mau jadi saksi? Mikir pakai otaknya suruh gitu loh. Korelasinya dari mana? Gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nggak? Bener nggak kata saya? Gue nggak kenal lo, gue mau jadi saksi lo. Ini bukan masalah tindak pidana umum. Yang kita melihat saksi orang misalnya ditonjok, kita harus jadi saksi, bukan. Gitu loh. Nuduhnya apa? Kita nggak ada di situ, kita kenal aja nggak ketemu batang hidungnya Chelsea aja nggak pernah.
Gitu loh. Paham? Bagaimana gitu. Saya mau tanya ya, korelasinya dari mana? Saya jadi saksi buat kasus siapa? Terus kos orang lain yang saya nggak kenal. Kan nggak ada korelasinya. Kalau itu masalahnya Chelsea, mungkin ya biarkan aja. Itu kan ada hak pembuktian nanti. Terbukti atau tidak. Saya nggak emosi. Saya ketawa malah. Gitu ya. Tapi soal yang saksi penonjokan Isa, benar atau enggak, Bang? Jadi gini, saya ada asumsi ke sana ya. Cuman itu berasumsi. Cuman gini loh. eh, ini ada saksi dari kasus Isa Zega itu yang eh, saksi kunci ya, yang tidak mau datang. Padahal dia tahu siapa yang menyuruh itu. Nah, itu kayaknya sudah dipelihara sama mereka, oknum-oknum tersebut. Saya nggak sebut nama ya. Mereka ini ketakutan, jadi dipelihara. Jadi Isa ini memang kalah star duluan sebenarnya. Karena nggak dengar omongan saya sih tadi. Gitu ya. Harusnya saksi kunci itu langsung dilaporkan ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Ya, karena itu satu kesatuan. Karena saksi itu bisa bakal dipenjara juga. Karena dia yang menerima orderan. Gitu. Nah, saksi yang menerima orderan ini kabur-kaburan. Jadi lemah pembuktiannya. Gitu loh. Harusnya saksi kunci itu dicari dulu. Ya, di BAP ditulis. Biar motifnya itu apa? Ketahuan. Motifnya apa? Motifnya memukul Isa Zega itu apa? Dan harus dicari dalangnya siapa? Motifnya itu loh. Motifnya siapa yang menyuruh kalau ada transfer apa? Kan sudah ada tuh. Ada bukti transfer dari si siapa gitu. Nah, harusnya didalami dulu dari saksi kunci. Nah, saksi kuncinya ini kabur-kaburan gitu. Nggak mau memberi keterangan. Jadi motifnya hanya di 351. Gitu. 351. Gitu. Ya. Harusnya waktu itu kalau dengerin omongan saya itu dapat dari awal itu semuanya. Dalang-dalangnya dapat semua. Karena ada buktinya. Cuman karena memang mungkin saya nggak didengar omongannya sama mereka, ya, ya nggak tahu saya kan punya pengacara, saya bukan pengacaranya. Gitu. Jadi saya tidak berhak juga. Saya cuma ngasih input saja, ya permasalahan itu, ngasih ngasih saran aja. Akhirnya apa? Diulur-ulur waktu, akhirnya mereka bisa cepat menghilangkan barang bukti. Dan apabila kalau sudah menuduh begitu, ya berbalik ke isanya, gitu loh. Karena menuduh orang itu harus pakai bukti. Sebenarnya waktu itu sudah pas itu ya. Saya tuh makanya saya agak mundur itu karena memang wah gitu. Gitu ya. Oh, ya kalau kasih saran sekarang udah terlambat. Udah nggak bisa. Sudah dari waktu itu ya. Gitu. Jadi siapapun dalangnya harusnya bisa ketemu. Entah si A, entah si B, entah si C, entah yang dituduh. Karena si saksi ini pada saat itu nggak kekunci. Jadi dia lari. Si kuncinya ini lari. Gitu. Harusnya bisa diambil keterangan dari si saksi ini. Motifnya apa? Gitu loh. Karena si Algojo sudah bilang menuju pengarahnya ke sini. Tinggal dari sini
membuktikan, yang ini lari. Sebenarnya waktu itu harus cepat. Kalau cepat bisa, gitu, kena semua. Jadi itulah ya, kita nggak tahu karena kita bukan pengacaranya juga. Kita bukan praktisi hukum, kita hanya pengamat. Kita hanya pengamat, gitu guys. Gitu loh guys. Kita hanya pengamat. Pada saat itu, kalau misalnya memang motifnya itu dicari, itu bisa dapat semuanya. Dimasukin unsurnya, motifnya apa, gitu loh. Gitu loh guys. Jadi nggak serta-merta kita menuduh orang itu, akhirnya orang apa? Mungkin menghilangkan barang bukti, akhirnya begitu kan? Memang harus cepat gitu, harus cepat. Nah kalau diulur-ulur begini, akhirnya balik ke diri sendiri, gitu loh. Apa lagi nih pertanyaannya? Apa lagi pertanyaannya nih? Mumpung belum sore-sore banget nih. Iya, gitu ya, guys. Jadi paham ya? Udah paham belum? Udah pada paham belum? Paham. Pasti paham. Orang-orang pinter ini di sini. Saya yakin kalian orang sekolah gitu. Gitu ya. Lebih paham. Saksi kunci nggak bisa dijemput paksa, Bang. Ya gimana? Kalau misalnya ada satu kasus saksi kunci yang megang bukti, yang tahu tidak mau berbicara, bagaimana juga? Tidak ada pengakuan di situ dan harus menggali keterangan lagi, muter lagi gitu. Karena kenapa? Kurang cepat waktu itu. Begitu kejadian harusnya itu baru bisa. Jangan bikin orang menghilangkan barang bukti. Karena kurang satu barang bukti saja, di kejaksaan nggak diterima. Gitu, gitu loh. Gue tahu otak akal-akalan orang-orang itu, oknum-oknum itu, gue tahu lah ya kan. Karena satu saja, kurang barang bukti, ya. Misalnya lu lempar asbak, ya, tapi orang nggak ada yang melihat. Satu orang tuh bukan saksi. Saksi itu minimal dua. Satu orang bukan saksi, nggak dianggap sama peradilan, gitu loh. Mereka yakin itu saksi kunci. Kalau saksi kunci itu nggak bongkar udah beres itu tutup. Udah tahu mainannya begitu gitu loh. Misalnya kan seperti itu gitu kan. Jadi kalau nuduh orang, apa yang kita tuduhkan tuh harus kita siapkan buktinya, semuanya lengkap. Sehingga dia tidak bisa mengelak lagi. Kalau begitu caranya kayak kemarin ada case teman-teman itu hanya keterangan dari Algojo. Algojo juga tidak pernah bertemu pihak pertamanya, hanya berhubungan dengan pihak kedua. Ini kan disuruh lagi nih, ya kan? Menurut pengakuan yang nonjok ini kan disuruh si ini, suruh si B, ini si C, B. Yang si A itu nggak pernah berhubungan sama si C. Jadi terpotong di B. Otomatis kan B ini kan berhubungan ke si C, berhubungan ke si A. Nah ini yang si B ini tidak mau buka suara. Nggak cukup, nggak cukup. Foto-foto WA itu nggak cukup, nggak cukup. Paham kan maksud gua kan? Nih, si A berhubungan sama si B. Nah, si B berhubungan sama si C. Si Algojo, ya Algojo nih, ya biar paham ya.
Sedangkan si A otaknya nggak pernah berhubungan dengan si C. Jadi nyangkut cuma di B, kedua belah pihak ini, A sama C ini nyangkut di tengah. Nah, yang di tengah ini nggak mau buka suara, udah selesai lah itu. Walaupun si B ini kan katanya asumsi, katanya disuruh. Mana buktinya? Yang buktinya yang tahunya si B. Gitu. Itulah kejadian seperti itu ya yang gue lihat ya. Gitu. Jadi kalau menurut nggak kuat, nggak cukup buktinya, nggak akan cukup buktinya, gitu. Karena kalau kita di peradilan itu satu bukti saja, satu saksi kurang atau kurang lengkap barang itu, nggak akan jadi itu barang. Karena di peradilan itu saksi, alat bukti, pengakuan tiga. Orang nggak ngaku, kalau ada dua alat bukti yang cukup, saksi dan alat bukti itu cukup. Saksi harus lebih dari satu, dua. Itu baru cukup. Walaupun yang dituduh nggak ngaku, cuman ada saksi, ada alat bukti. Alat buktinya apa? Bisa berupa yang lain-lain lah bukti tambahan, seperti CCTV, zaman sekarang kan, oh tindak pidana umum. Kayak kuliah hukum ini, jadinya kan, gitu. Kayak apa? Ya alat bukti tambahannya banyak lah gitu kan. Terus saksinya juga mengakui bahwa misalnya gue disuruh gitu. Yang si B ini mengakui, oh iya ini, nah, itu baru bisa jadi barang. Kalau B-nya itu tidak memberi keterangan yang menuju ke si A ya nggak bakal bisa. Mau si C teriak-teriak nih algojonya disuruh nggak bisa, karena nggak pernah ketemu pihak A. Gitu. B yang tahu semuanya antara kedua belah pihak ini. Jadi paham ya, kayak kuliah hukum ini ya. Ya guys ya. Jadi gitu deh peradilan. Saksi kalau punya saksi saja alat bukti kurang nggak bakal bisa naik kasus itu. Setengah mati loh sampai 21. Jaksa lebih detail. Bagi tindak pidana umum kan. Sebenarnya tindak pidana umum itu, pidum itu yang berat ya. Daripada kasus ITE yang lain-lain gitu. Gitu loh. Gitu loh guys. Ya si B ini nggak bisa dicari atau ditangkap aja. Ya itu salah satunya saya bukan pengacaranya. Saya bukan pengacara. Saya bukan yang bersangkutan yang punya masalah. Masalahnya itu. Si B itu urusannya polisi yang mencari bukti. Bukan urusan ranah saya. Gitu. Saya jelaskan ya ke kalian ya. Nggak bisa. Itu urusannya penyidik. Gitu. Bukan urusan saya. Saya nggak digaji untuk itu. Paham kan kalian? Saya bukan lawyer, saya tidak ada kartu beracara, misalnya kartu bas saya nggak ada. Saya bukan sarjana hukum sebenarnya. Saya hanya sedikit banyak tahu lah, sedikit-sedikit lah untuk pidana umum ya. Nggak seluruhnya hukum saya tahu gitu loh. Intinya ya kalau tindak pidana umum yang begitu-begitu ya, yang masih begitu ya, saya sedikit-sedikit ngerti lah. Karena saya banyak dengar juga karena bapak saya juga praktisi hukum, almarhum ayah saya, jadi saya tahu gitu kan. Hmm. Bali ya, enggak, aku nggak kuliah hukum, aku ini nggak kuliah hukum guys.
Banyak yang nyangka aku kuliah hukum, aku tuh nggak kuliah hukum. Bener. Aku dulu kuliahnya apa ya? Nggak selesai juga. Babang kuliah hukum biar bisa jadi lawyer. Aduh, ya udahlah. Biar aja teman-teman aja yang jadi lawyer lah. Gitulah, ya kan. Saya kuliahnya bisnis saja, bisnis manajemen ya. Iya. Jadi gitu guys. Cus, babang kuliah hukum lagi. Pengen sih, ada niatan ke sana. Doain aja mbak, biar ada waktunya. Ya kan? Gitu. Karena basic saya, kenapa saya sedikit paham? Karena saya melihat ayah saya dulu. Ayah saya praktisi hukum, almarhum ayah saya. Jadi bagaimana cara penanganan kasus, bagaimana cara, karena saya baca-baca berkas-berkas itu ya kan. Ayah saya itu puluhan tahun di. Nah, waduh, pengacaranya kurang aktif dong. Nah, itu nggak tahu saya cari bukti dan cari saksi. Sebenarnya itu sih kita nggak tahu internal mereka ya. Saya nggak menyudutkan pengacaranya kurang aktif karena saya nggak tahu. Itu ranah mereka, gitu. Ranahnya pelapor waktu itu. Saya nggak mau terus masuk ke dalam urusan mereka karena hak saya apa? Hak saya nggak ada. Gitu. Kayaknya ada hanya rasa empati aja, kasihan lihat orang ditonjok ya kan, gitu ya guys. Kalau untuk urusan pengacara segala macam, ya pengacara sih eh, bisa memberikan bukti tambahan ya, mencari bukti itu karena dia dibayar untuk itu, jasanya itu. Cuman kan saya nggak tahu permasalahannya apa. Itu biarkanlah mereka, hanya mereka yang tahu, kita bukan ranah kita, jadi kita cukup tahu diri, hanya melihatnya aja dari sudut pandang orang luar saya ini gitu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah itu gitu. Kalau menurut menurut yang saya lihat ya begitu ya, kayak cerita saya tadi. Karena si A ini sama si B ini yang berhubungan patah di B. Yang B berhubungan sama si C. Jadi C dan A tidak pernah ketemu. Hmm, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu harus dikonfrontir karena kan sudah disebut. Harusnya itu ya. Saya tuh nonton sidangan live-nya itu Mbak Lia, itu udah disebut tuh nama-namanya. Harusnya memang saya nggak tahu lah gimana, nggak ngerti saya itu ya kan. Harusnya sih dipanggil sih, harusnya dipanggil sih. Tapi nggak tahu lah saya gimana ya. Itu kan orang-orang pintar itu semua. Jadi kalau saya terlalu ikut campur, urusan lo apa kata dia kan. Saya hanya menanggapi aja pertanyaan netizen ya kan. Dari yang segi sudut pandang yang saya tahu. Gitu loh guys. Bandar Lampung hadir kak, hadir. Bandar Lampung hadir. Iya guys. Oke guys, jadi gitu aja pencerahannya ya hari ini dari saya. Nah, ini kayak kuliah hukum. Mohon maaf menggurui, bukan untuk saya menggurui kok. Saya masih minim ilmu. Fakir ilmu saya ini, ya. Masih fakir, masih punya banyak belajar lagi. Masih perlu banyak belajar lagi dan masih perlu saya untuk menggali potensi diri saya. Ya, terima kasih sarannya dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton setia. Kita harus apa? Kasih energi-energi positif nih buat para netizen biar jangan mau dibohongi dengan statement-statement yang menyesatkan gitu dari oknum-oknum influencer, selebgram atau artis oknum-oknum tersebut yang hanya mencari keuntungan pribadi untuk menaikkan insight biar dapat endorse, biar diaku-aku, nggak ada.
Ini negara-negara hukum. Nah, jadi jangan termakan dengan omong-omongan begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.